Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziana Salsabilah, J3E118071 dari kelompok 10, kelas BP1. Halo guys, perkenalkan nama saya Yuli Yulianti dengan NIM J3E118083 dari kelompok 11. Halo guys, perkenalkan saya Novi Widi Anggraini dengan NIM J3E118082 dari kelompok 10 BP1. Perkenalkan, nama saya Anissa Septia Zara dengan NIM J3E218177. Di sini kita akan membahas mengenai definisi dari dokumentasi. Nah, secara umum, dokumentasi didefinisikan sebagai proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dan dokumentasi mutu ialah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang berhubungan dengan sistem mutu, seperti panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan rekaman. Nah, secara teknis dalam rangka upaya mempertahankan kualitas produk. Nah, dokumentasi mutu ini, perusahaan harus membangun dan mempertahankan suatu sistem mutu yang tertulis atau terdokumentasi ini. Dengan pengertian hal ini akan menjamin produk-produk sesuai dengan persyaratan tertentu. Maka dari itu diperlukan dokumentasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkatan dalam dokumentasi mutu. Nah, susunan dokumen manajemen mutu menganut aturan hierarki di mana masing-masing dokumen harus ditetapkan sesuai tingkatan yang diperlukan pada kegiatan perusahaan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul dokumen yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Nah, tingkatan yang pertama, yang paling atas ialah manual mutu. Dokumen level 1 menggambarkan kegiatan bisnis perusahaan secara umum. Dalam penerapannya harus memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh manajemen. Level kedua yaitu prosedur, menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proses tertentu yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu. Prosedur sistem manajemen mutu merupakan penjabaran yang lebih jelas terhadap pemenuhan persyaratan sistem manajemen mutu yang terkait dengan fungsi-fungsi kegiatan bisnis perusahaan. Nah, level ketiga yaitu instruksi kerja atau standar operasional. Dokumen level 3 ini sifatnya untuk memberikan petunjuk pada pengoperasian suatu proses kerja yang harus dilakukan oleh satu orang atau satu unit yang terlibat atau yang fungsi tugasnya dapat mempengaruhi kegiatan sistem manajemen di perusahaan. Sistem manajemen mutu di perusahaan. Instruksi kerja dibuat untuk menghindari atau mengurangi potensi kesalahan terhadap suatu pekerjaan. Level paling bawah yaitu rekaman atau dan format atau dokumen pendukung ini, bukti kerja yang merupakan bagian dari dokumen mutu, dikatakan sebagai dokumen level 4. Rekaman-rekaman ini berupa formulir-formulir isian, check sheet, dan lain sebagainya yang harus diatur dan dikendalikan secara tersendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup dokumentasi sistem mutu. Yang pertama ialah mengumpulkan informasi. Tentunya dalam dokumentasi ini kita harus mengumpulkan dahulu informasi-informasi yang terkait dengan sistem mutu perusahaan kita. Selanjutnya yaitu menata dan mengolah informasi. Yang ini dilakukan agar dokumen itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dikenali gitu, sehingga rapih. Selanjutnya, menyimpan informasi. Nah, penyimpanan informasi ini perlu dilakukan apabila nantinya ada kebutuhan yang menyangkut dengan dokumentasi ini, sehingga perusahaan masih menyimpan informasi atau dokumen ini. Yang keempat, mencari kembali informasi. Nah, ruang lingkup ini bisa dilakukan karena bisa jadi perusahaan membutuhkan kembali gitu
atau ini dapat diidentifikasi, dokumen-dokumen ini dapat diidentifikasi. Yang selanjutnya, mendistribusikan informasi. Sebelum mendistribusikan informasi ini harus dikontrol kecukupan dokumennya. Terakhir yaitu memperbarui informasi atau mengupdate informasi. Hal ini juga perlu dipertimbangkan karena untuk mencegah pemakaian dokumen yang kadaluarsa. Alasan pendokumentasian mutu. Yang pertama yaitu perlunya acuan yang pasti untuk penerapan dan pemeliharaan atau pengembangan sistem mutu dalam menjaga konsistensi mutu. Poin kedua yaitu perlunya kejelasan bagi pihak pelanggan bahwa lembaga benar-benar memiliki sistem mutu untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang ketiga yaitu sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan dalam pedoman acuan. Pedoman 401 SNI 1917-025-2005. Lalu yang keempat, sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan KAN dalam proses akreditasi. Hierarki dokumen terdiri dari 4 tahap. Yang paling atas yaitu manual, lalu yang kedua terdapat prosedur, ketiga terdapat instruksi kerja, yang keempat terdapat formulir dan checklist. Untuk struktur panduan mutu terdiri dari 11 poin. Yang pertama yaitu cover, kedua daftar isi, yang ketiga daftar dan status perubahan, yang keempat daftar distribusi, yang kelima ruang lingkup penerapan, lalu keenam terdapat pendahuluan, 7 terdapat istilah dan definisi, lalu ke-8 terdapat kebijakan mutu, sasaran mutu, tujuan dan komitmen, lalu ke-9 yaitu penjabaran organisasi, tanggung jawab dan kewenangan, poin 10 yaitu penjabaran elemen sistem mutu, lalu yang terakhir poin 11 yaitu lampiran dan daftar prosedur. Kriteria dokumentasi mutu yang baik. Yang pertama, mudah digunakan, mudah ditemukan, mudah diterima, mudah dimengerti, serta mudah diterapkan oleh seluruh personil maupun karyawan pada suatu lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, informasi dapat segera dicari. Yang ketiga, bersifat tidak berlebihan. Dan yang keempat, memungkinkan untuk pemeliharaan dan revisi yang mudah. Tujuan distribusi dokumentasi mutu. Yang pertama, untuk mengetahui siapa saja yang memegang dokumen terkendali. Dan yang kedua, untuk mengetahui di mana saja dokumen terkendali yang harus diupdate ataupun diperbaharui. Dalam dokumentasi mutu terdapat prosedur kerja dan instruksi kerja. Nah, apa sih perbedaan dari kedua itu? Untuk pengertian prosedur sendiri yaitu suatu rangkaian atau tahapan kegiatan pada suatu bidang tertentu di suatu lembaga. Umumnya itu lebih rinci dari panduan mutu dan bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana hal-hal yang dituliskan dalam panduan mutu dapat dilaksanakan. Sedangkan pengertian prosedur kerja merupakan yang mencakup satu seri atau urutan kegiatan dalam satu bagian atau lebih pada suatu kegiatan lembaga. Contohnya, yaitu untuk prosedur audit internal, prosedur permohonan sertifikasi, dan lain sebagainya. Di sini terdapat contoh prosedur kerja untuk manual atau sistem jaminan halal mengenai SOP pengendalian proses. Terdapat kop surat yang lengkap. Untuk poin-poinnya terdapat tujuan, ruang lingkup, acuan atau referensi, definisi, dan tanggung jawab. Sedangkan instruksi kerja merupakan suatu petunjuk yang detail atau rinci yang menjelaskan bagaimana suatu proses dapat diikuti atau dilaksanakan, di mana uraiannya itu lebih detail atau rinci dari prosedur.
yang bertujuan sebagai pelengkap prosedur dan membantu dalam mengendalikan dokumen. Atau bisa juga didefinisikan sebagai yang mencakup salah satu kegiatan dari suatu prosedur. Contohnya, ada instruksi kerja evaluasi sistem mutu dan mutu produk pemasok, instruksi kerja pengkajian komite evaluasi LS Pro, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat contoh instruksi kerja mengenai alat laboratorium, yaitu timbangan analitik. Di sini tercantum prinsip kerja alatnya dan juga cara penggunaan alatnya. Kemudian, untuk selanjutnya merupakan sasaran pengendalian dokumen. Nah, jadi tujuan dari sasaran pengendalian dokumen itu yaitu pertama, menjamin bahwa semua dokumen yang diterbitkan telah diperiksa kebenaran materinya dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Kedua, menjamin distribusinya, terutama ke tempat atau ke bagian yang memerlukan hanya dokumen yang sah saja. Dan untuk yang ketiga, semua perubahan memang dilakukan oleh yang berwenang. Kemudian, untuk tujuan dari sasaran pengendalian dokumen yang lainnya, yaitu hanya dokumen terbaru yang dipakai di seluruh lokasi. Kemudian, pembuat dan penanggung jawab haruslah jelas. Dan untuk yang keenam, perlu prosedur tertulis untuk perubahan, penerbitan, pergantian dokumen, sampai dengan penerimaan. Dan untuk yang terakhir adalah adanya identifikasi pada dokumen tersebut. Untuk selanjutnya, di sini merupakan sistem bagaimana penomoran dokumen yang baik. Nah, untuk yang pertama yaitu penomoran haruslah sistematis. Dan yang kedua, harus menunjukkan pengelompokan. Ketiga, menunjukkan peningkatan. Keempat, dapat membedakan dokumen dengan jelas. Dan yang kelima, sistem penomoran dokumen haruslah konsisten. Nah, di sini terdapat akses dokumen. Nah, bagaimana sih akses dokumen yang baik itu? Nah, jadi dokumen harus mudah diakses oleh personil yang memerlukannya. Kemudian, personil yang memerlukan dokumen juga harus tahu di mana dan bagaimana cara mengakses dokumennya tersebut.